ini pagi-pagi ketemu Pak siapa Pak? Satenza. Pak Satenza. Ada cerita menarik ini. Iya, dulu kan saya punya usaha Ustaz. Nah. Di Tipora. Oh. Jadi saya rugi. Jadi saya utang sampai 1,3 miliar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Jadi kan saya nangis saja setiap hari. Allah. Jadi waktu itu kan ada acara Ustadz di ANTV jam habis subuh. Saya lihat acara TV itu. Terus saya belilah buku-bukunya, cara gampang utang, cara gampang bayar hutang. Allahu Akbar. Semua buku Ustadz semasa saya punya. Aduh, buat saya banget nih. Jadi kan habis itu ya udah ya saya bilang saya pasrahkan sama Allah. Allah, kalau memang saya mau miskin ya udahlah miskin aja. Waduh tuh, masyaallah. Jadi saya gaji saya itu saya kasih semua. Saya gaji semua sama orang hari Jumat. Ya. Jadi saya bilang, coba saya pernah juga melawan janji saya gitu kan. Karena kan saya bilang saya nggak mau pegang uang 1.000. Jadi setiap uang 1.000 tuh saya sedekahkan. Tiba-tiba satu hari itu semua uang orang mengembalikan uang belanja saya uang 1.000 Ustaz. Saya nangis saja mata saya. Makanya saya Oh jadi asal belanja kembali 1.000 semua. Orang titip makanan baliknya uang 1.000 ya Allah dari janji saya. Jadi lebih banyak sedekahnya daripada gajinya. Jadi dibilang orang udahlah bunuh diri aja kau, nggak akan bisa lunas utangmu. Benar. Kan gaji saya cuma 2.800.000. Iya benar. Kan utang saya miliaran nggak mungkin lunas. Nggak mungkin lunas, tapi Allah beda ya. Iya beda. Habis itu, Insyaallah. pas saya kasih sedekah kan saya bilang sama istri saya, ini hari Nalum nggak gajian, karena komputernya rusak. Saya bilang gitu, saya telepon istri saya. Habis sholat maghrib datang orang kepada saya. Saya kan paling benci sama agen, agen tanah, agen rumah, agen apapun. Calo. Nggak suka gitu. Habis itu saya kasih pas sholat maghrib datang orang, Ndra tolonglah jualkan tanah saya. Lebarnya 7 kali 13. Jadi berapa harganya? 16 juta. Nanti kalau laku kamu saya kasih 2 juta katanya. Oh gitu, ya udahlah. Besoklah tanahnya dilihat. Nah, udah dilihat besoknya. Saya tengok orang saya nggak suka, ya udah saya tengok, saya pulang aja. Habis sholat zuhur hari Sabtu, saya datang orang, Ndra aku dapat warisan. Loh, apa hubungan warisan sama saya? Aku mau beli tanah sama sekalian bangun rumah. Masya Allah. Jadi saya bilang nggak ada lah rumah ini, apa itu? Di Medan nggak cukup, aku bilang aku nggak minta di Medan, aku minta aja di Medan Kriuk, saya tunjukkan tanah ini. Jadi dia bilang sendiri sama saya, kalau ini tanahnya 30 juta aku bayar. Saya padahal nggak ada bilang harganya, malah 14 juta untung. Jadi juga 14 juta, jadi saya jumpa yang punya tanah, kamu kan mau jual tanah 16 juta, mau kasih saya 2 juta, ya udah yang 2 juta saya sediakan lagi sama kamu. Ambil aja 16 juta. Jadi yang sisanya itu biar buat saya yang 14 juta. Loh, kok bisa mahal kali kan lah? Nggak tahu lah aku. Iya. Habis itu ya udah saya terima uang, saya kasih sama istri saya 2.800.000. Yang beli tanah itu ngasih saya 2 juta juga. Masih ngasih 2 juta juga. Yang penting kamu jangan bohongin rakyat. Saya kasih 2 juta. Waduh. Habis itu udah malam-malam datang orang ke rumah saya, Dendra katanya kamu pingin punya tanah, kan seperti Ustadz bilang kalau pingin punya tanah minta aja sama Allah. Saya bilang ya Allah aku pingin punya tanah karena saya nggak punya tanah. Allahu Akbar. Jadi kan dikasih sama kawan saya itu, ini tanahnya berapa harganya? 16 juta, tapi saya nggak punya uang, adanya 10 juta, sisanya 3 bulan lagi boleh, saya bilang gitu. Ini aja bareng-bareng. Mbak ini aja nggak usah Mbak. Terus. Jadi kan sisanya boleh yang 6 juta 3 bulan lagi boleh saya katanya. Begitu saya bayar 10 juta, besok yang nawari tanah tuh dia bilang lagi ke saya, tanah kamu mau dibeli orang. Berapa? 20 juta. Saya bilang nggak mau lah kalau 20 juta, kalau mau 25. Saya bilang supaya nggak dibeli aja, rupanya dibayar start sama orangnya tuh 25 juta. Kalau minta telur setengah matang ada? Minta ya? Jadi 3/4 dibayar 2 ya? Dia 25 juta. Habis itu kan ya udahlah, uang saya ada 18 juta. 18 juta. Jadi saya pas malam-malam ada ibu-ibu hamil dianya. Datang ke rumah saya. Mau operasi nggak ada duit. Jadi saya bilang, ibu suaminya mana? Nggak ada. Loh, kok bisa hamil? Saya bilang.
Jadi saya teringat sama Ustadz kan, nanti malaikat datang ke rumah. Ya udah, berapa biaya operasinya? 3.200.000 di rumah mana sakit berobatnya nanti, rumah sakit Bandung. Saya kasih aja 5 jutanya nih, 5 juta. Udah, nggak usah bayar. Nanti sisanya ambil buat kamu, saya bilang. Besoknya saya penasaran, ini malaikat apa manusia? Saya datangi rumah sakitnya. Saya datangi rumah sakit, rupanya manusia betul. Jadi saya kasih lagi 200. Allah. Itu kan pas kan kerja saya di bandara, Ustaz. Iya, Dulu masih di Polonia dulu Iya, kan. iya. Ada bapak-bapak marah-marah cari tanah dia untuk kebun sawit cucunya. Ini utang 1,3 miliar tiba-tiba terbuka gitu. Dalam tempo nggak sampai 3 tahun lunas. Pokoknya Jadi siapa yang beli tanah, sekarang saya jadi juragan tanah, Ustaz. wih. Insya Sallu Allah, ala Nabi. setiap tahun saya nggak pernah absen kurban, nggak pernah. Allah. Udah haji umrah udah. Saya ngumrahkan orang tiap tahun, Ustaz. Dari utang 1,3 miliar nangis tiap malam. Jadi Nonton Antv, beli buku, jalani sedekah, solawat, doa. Insya Allah. 2000 2008, Ustaz. 2008, 2010 semua utang saya lunas. Masya Allah, Allahumma sholli ala- Malah bisa punya rumah sama sekarang saya jadi agen tanah. Maksudnya saya beli tanah, saya kapling-kaplingkan. Wih. Jadi kalau ada orang jual tanah misalnya, berapa tanahnya? 1 miliar, saya bayar 1,5. Kok bisa? Iya, Ustaz, karena kan kalau saya kan nggak punya uang, Ustaz. Oh, Jadi kalau saya bayar 1,5, saya tak tempo setahun. dia dikonsepin. Tadi saya bikin kapling-kaplingan, saya bayar suruh bayar. Wih, boleh juga. Jadi nih. kalau orang punya uang cari orang yang punya uang 1 miliar kan susah. Iya. Tapi kalau nyari orang yang punya 30 juta kan paling gampang. Wah, keren. Gitu dah, Coba Ustaz. tuh jangan putus asa ya. Iya. Coba nasihatnya dikit. Yang Buat penting gini, teman-teman. manusia itu yang sekolah belum tentu tamat, yang tamat belum tentu kerja, yang kerja belum tentu kaya, yang kaya belum tentu sempurna. Yang sempurna itu belum tentu tenang jiwanya. Wih. Carilah ketenangan jiwa di dalam hidup ini. Wih. Katakan Allah. Wah. Ulangi Pak, siapa namanya? Sahtendra, Pak. Syahtendra. Sampai ketemu ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad.